misalnya ya. Boleh ini kita keluarkan ya, karena ini kan anu ya, steril ya. Ini kalau kayak gini steril ya. Terus ingat ya, membuka kom itu bukan begini ya. Begini ya kalau steril ya. Nah, oke, yang di bawah harus menghadap ke atas gitu ya. Ini kita ambil, boleh dikeluarkan ya. Oke, saya tempat aman ya. Terus kita ambil kapas suntikannya. Sesuaikan ya kebutuhan. Ini biasanya udah basah ya. Oke, kalau belum basah ya nanti kita kasih cairan sesuai kebutuhan ya. Misalnya ini yang sakit, kasusnya dibaca coba. Ada nggak? Di-share nggak? Nah, oke, itu kasus. Yonyaki 30 tahun datang ke Poliklinik Mata RS Guna Sejahtera diantar keluarganya dengan keluhan mata merah, terasa perih dan sering berair. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, Yonyaki disarankan untuk diberikan obat tetes mata. Apa yang harus dipersiapkan oleh Mas Ari? Tetes mata ya. Oke, kemudian kita pakai, sudah siap alat-alatnya ya. Oke, kita ke pasien dulu karena kan ini steril ya. Tadi sudah cuci tangan. Oke, ini alatnya. Deketin ya. Ini apa nih? Oke, baru kita tahap interaksi ya. Selamat sore Bapak Janji Terbava. Bapak Ibu? Oh, Ibu Indri Dayanti. Pagi. Semangatnya pagi. Ya Ibu, perkenalkan saya perawat Erika ya Bu ya, yang bertugas di ruangan ini dari jam 2 sampai jam 9 malam nanti. Tujuan kedatangan saya ke sini akan memberikan obat tetes mata kepada Ibu ya Bu ya. Karena ini mata Ibu merah dan sedikit perih ya Bu ya. Oke. Oh, jangan lupa cek identitas ya. Sebelumnya betul ya dengan Ibu Indri ya. Benar, dengan saya Oke, kita cek ulang identitasnya. Coba sebutkan tempat tanggal lahirnya, Bu. Indri Bantul 2003. Skip gitu ya. Oke, betul ya, Bu ya. Oke, nanti waktunya ini aja, Bu, 3 sampai 5 menit saja sebelum kita mulai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Belum ada. Oke, kalau tidak ada, saya mulai saja ya Bu ya. Jangan lupa jaga Privasi. Oke, sebetulnya ini tidak harus pakai steril gitu ya. Tapi kalau mau pakai steril ya nggak apa-apa gitu ya. Intinya nanti yang kita aplikasikan ke pasien itu tetes matanya ataupun salep matanya itu steril gitu ya. Oke, kita dekatkan alat-alat ya. Kita dekatkan alat-alat bila perlu bengkok, tapi ini kayaknya harus bengkok ya. Terus ini kita dekatkan ya. Oke. Kenapa? Terus kita mulai pakai ini. Ini teman-teman tuh kan udah ada garisnya ya. Jadi kalau mau pakai komitmen tuh cukup ini aja ditarik. Ini yang dipegang yang luar. Nah, ya. Ini nanti nggak balik-balik lagi gitu ya. Kalau balik-balik lagi ya susah gitu ya. Terus ini kan bagian dalam dipegangnya tangan bagian dalam gitu ya. Tangan bagian luar ya dipegang dengan luar. Ini nggak boleh megang aplikasi sini. Tapi sebelah ini ya luarnya. Karena kan steril ketemunya steril ya. Dalam ini nanti ketemunya apa namanya? Nggak steril gitu ya. Tadi agak kebalik kan ini ya tadi. Oke. Ini ya, nggak boleh ini kemudian kita megang dari dalam juga nggak boleh gitu ya. Oke, nanti on gitu ya. Ini kita udah steril ya. Kalau kita steril berarti kita boleh langsung ambil gitu ya. Tapi kalau handscoon kita nggak steril, pakainya pinset. Wow, mau pakai korentang, gimana caranya? Pinsetnya disiapkan gitu ya. Pakai instrumen yang kecil juga boleh gitu ya. Pinsetnya udah di atasnya. Oke, kemudian ini kita bersihkan dulu matanya si pasien sambil dibaca checklistnya boleh ya, nanti kalau Ibu ada yang kelewat. Oke, Ibu ini permisi ya Bu ya, saya bersihkan dulu matanya ya Bu ya, karena ini agak kotor sedikit, saya bersihkan dari dalam keluar gitu ya. Boleh ditutup matanya Bu gitu ya.
Oke, kita bersihkan dari dalam ke luar. Oke, sekali usap. Kalau misalnya sayang boleh ini dibalik gitu ya. Oke, sekali lagi ya Bu ya. Ya, betul. Oke. Terus kita bersihkan juga mata sebelahnya gitu ya. Oke, Ibu tutup matanya ya Bu ya. Oke, saya bersihkan ya Bu ya. Oke, karena kalau terbuka juga susah gitu ya mau dibersihkannya. Oke. Ya, oke, ini pura-puranya tutup mata. Oke, saya bersihkan ya Bu ya dari dalam keluar. Oke, kalau sudah dibersihkan, kita mulai mengaplikasikan. Kan sayang ya, cuma dipakai sebentar gitu ya. Nah, kalau misalnya ada alat yang steril, kita cukup handscoon bersih aja. Alatnya yang kita pertahankan steril. Nanti ya sesi kedua yang salep mata kita praktikkan. Oke, kemudian ini kita tarik, kita buka ya. Jadi kelopak matanya dibuka pakai jempol gitu ya, biar lembut. Kalau telunjuk kan agak sakit ya, tapi kan kalau gini Bu agak sakit juga tangannya gitu ya. Oke, jadi dibuka ya. Kemudian obat tetes matanya ini di bagian kelopak mata, kurang lebih di 1 sampai 2 cm di atas kelopak mata. Tadi dosisnya berapa? Kalau 2 tetes kita berikan 2 tetes tes gitu ya. Oke. Setelah udah ya kita aplikasikan mata sebelahnya juga iya gitu ya. Maaf ya Bu ya, permisi ya Bu ya. Oke, kita teteskan di bagian kelopak mata dalam ya, bagian bawah. Kemudian pasiennya boleh diminta untuk tutup mata, tapi bukan berkedip-kedip. Tutup mata, dipejamkan matanya Bu gitu ya. Kalau berkedip-kedip ya keluar semua tetes matanya gitu ya. Oke, tutup mata, kemudian boleh kita bantu dengan menekan ductus. Nah, kemarin ya, nasolacrimalis di daerah sini. Gitu ya, untuk mempercepat penyerapan. Gitu ya, terus sebelahnya. Gitu ya. Oke, itu untuk yang tetes mata. Salep mata sama gitu ya. Nanti teman-teman, salep mata juga sama ya, jadi dibersihkan dulu matanya dari dalam keluar gitu ya, baru kita aplikasikan untuk tetes matanya. Ini ya, salep matanya. Ini baru kayaknya ya. Kapan expirednya? Udah expired. 2018. Ini ya, ini ketika dipencet dia keluar. Nah, ini dipencet dikit aja udah keluar nih. Nah, kan? Nah, itu ya. Ini kita pencet karena tadi sudah dibersihkan matanya ya, baru kita aplikasikan. Misalnya yang diberikan salep sama di kantus, di kelopak mata bagian dalam. Oke, dari dalam ke luar. Kan lolor terus. Modelnya gitu ya. Kalau udah diaplikasikan gitu ya, pasiennya boleh diminta untuk tutup mata juga gitu ya. Misalnya kadang-kala gini ya, tidak selalu mata yang diberikan obat tetes mata ataupun salep mata itu dua-duanya. Bisa jadi hanya yang mengalami gangguan aja gitu ya. Kalau yang misalnya tadi ya papil edema tadi ya, atau hemotom papila gitu ya, itu bisa juga gitu ya, yang hanya mengalami masalah aja yang dikasih gitu ya. Pasiennya kemudian sama disuruh tutup mata, pejamin matanya, tapi bukan kedip-kedip ya. Kalau kedip-kedip nanti keluar semua. Kemudian boleh gitu ya, kita membantu pasien yang ditutup mata ya, boleh kita membantu dengan menekan, ini tertutup matanya ya, menekan bola mata dengan arah sirkular gitu ya. Oke, ketika mata pasien terpejam, harapannya apa? Harapannya adalah